Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan makalah yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 sampai kelompok 6. Yang pertama yaitu pengertian ilmu ekonomi. Ekonomi adalah aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan pemenuhan kebutuhan rumah tangga dengan baik. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang atau pengetahuan itu. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Maka, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala usaha manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas dengan mencapai suatu kemakmuran. Definisi mikro dan makroekonomi. Mikroekonomi yaitu ilmu ekonomi yang mengkaji atau menganalisis tentang kegiatan ekonomi yang berlaku dengan cara melihat bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan dalam perekonomian. Mikroekonomi menelaah hubungan atau perilaku variabel ekonomi individual yaitu permintaan, produksi, konsumsi, dan harga dari suatu barang. Makroekonomi yaitu ilmu ekonomi yang menelaah dan menganalisis tentang kegiatan ekonomi yang berlaku dalam negara melalui analisis yang bersifat menyeluruh atau agregat seperti produk kosmetik bruto, inflasi, pajak, kesempatan kerja, permintaan uang, dan sebagainya. Analisisnya lebih bersifat global dalam suatu negara. Selanjutnya yaitu sistem-sistem perekonomian. Pertama yaitu sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi liberal atau kapitalis, yang ketiga sistem perekonomian perencanaan etatisme atau sosialis, yang keempat sistem ekonomi campuran, dan yang terakhir sistem perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi tradisional yaitu suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan tradisi masyarakat secara turun-menurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Sedangkan sistem ekonomi liberal atau kapitalis yaitu sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan daripada pemerintah. Sistem perekonomian ini bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa adanya pihak lain yang perlu dipertimbangkan. Selanjutnya, sistem perekonomian perencanaan atau etatisme atau sosialis, yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara ataupun pemerintah pusat. Selanjutnya, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintahan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi, tetapi di sisi lain pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari golongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Dan yang terakhir yaitu sistem perekonomian Indonesia. Sistem Pancasila dipilih untuk diterapkan di negara kita dikarenakan di dalamnya terdapat makna demokrasi. Negara dapat membuat kebijakan, mengurus, mengatur, mengolah, dan mengawasi produksi. Selanjutnya yaitu permintaan. Pengertian permintaan atau demand adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen dalam tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu barang maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang maka makin sedikit permintaan terhadap permintaan tersebut. Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu barang yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Faktor permintaan. Permintaan seseorang atau masyarakat terhadap suatu barang ditentukan oleh banyak faktor, yaitu harga barang itu sendiri, tingkat pendapatan, selera masyarakat, intensitas kebutuhan konsumsi, dan perkiraan keadaan di masa mendatang. Faktor permintaan yang kedua yaitu harga barang lain atau substitusi, distribusi pendapatan, usaha produsen dalam meningkatkan penjualan dan jumlah penduduk.
Kurva permintaan perseorangan. Permintaan perseorangan atau individu yaitu jenis permintaan dari seseorang individu atau bisa juga diartikan sebagai sejumlah permintaan yang bersumber dari masing-masing orang secara personal. Kurva permintaan pasar yaitu permintaan pasar atau yang juga dikenal dengan permintaan kolektif merupakan kumpulan dari berbagai permintaan perorangan atau individu ataupun sejumlah permintaan oleh kumpulan individu tertentu ataupun yang dilakukan oleh masyarakat secara menyeluruh pada periode tertentu yang sama. Selanjutnya yaitu kurva permintaan agregatif. Pengertiannya yaitu dalam perekonomian tertutup adalah jumlah seluruh komponen pengeluaran konsumsi atau C yang dilakukan oleh sektor rumah tangga, pengeluaran untuk investasi atau I, dan juga belanja pemerintah atau G terhadap barang dan jasa domestik. Rumusnya yaitu AE sama dengan C ditambah I ditambah G. Beberapa faktor yang menyebabkan kurva permintaan mengalami pergeseran adalah: 1. Perubahan harga barang itu sendiri, kedua perubahan pendapatan, ketiga perubahan selera, dan terakhir perubahan ekspektasi. Pengecualian terhadap hukum permintaan yaitu kasus given untuk barang inferior, kasus spekulasi, kasus barang prestige, kasus palsu. Keynes Effect. John Maynard Keynes berpendapat bahwa perubahan tingkat harga berpengaruh kepada tingkat pendapatan nasional keseimbangan melalui pengaruhnya terhadap jumlah penawaran uang nyata atau real money supply. Apabila terjadi penurunan tingkat harga atau deflasi, maka nilai real uang yang beredar dalam masyarakat akan mengalami peningkatan. Pigou Effect. A.C. Pigou menjelaskan pengaruh perubahan tingkat harga terhadap perekonomian melalui pengaruhnya terhadap nilai real saldo kas atau real cash balance masyarakat. Bila harga turun, nilai real saldo kas keuangan dalam rumah tangga. Untuk mengatasinya, mereka berupaya mengurangi kelebihan saldo kasnya sampai pada jumlah yang optimal dengan cara menambah pengeluaran konsumsi. Selanjutnya yaitu penawaran. Pengertian penawaran. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain harga barang, tingkat teknologi, jumlah produsen di pasar, harga bahan baku, serta harapan spekulasi atau perkiraan. Hukum penawaran dan kurva penawaran. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Dalam hukum ini dinyatakan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi dan bagaimana pula keinginan untuk menawarkan barangnya tersebut apabila harganya rendah. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Selanjutnya, kurva penawaran agregatif, asumsi klasik, dan Keynes. Perekonomian yang ideal adalah perekonomian yang terus-menerus bertumbuh tanpa 1 tahun atau bahkan 1 triwulan pun mengalami penurunan. Pertumbuhan tersebut disertai stabilitas harga dan kesempatan kerja yang terbuka luas. Neraca perdagangan dan neraca pembayaran pun mengalami surplus yang baik. Perekonomian seperti ini dipercaya akan mampu memberikan kemakmuran dan keadilan bagi rakyatnya dari generasi ke generasi. Pandangan klasik. Aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, yaitu di mana revolusi industri di mana suasana waktu itu merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Pandangan akan perekonomian menurut para ahli ekonomi klasik adalah perekonomian pada umumnya akan selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang penuh atau full employment. Pandangan ini didasarkan atas keyakinan bahwa fleksibilitas tingkat bunga akan mewujudkan kesamaan atau keseimbangan antara penawaran agregat dan permintaan agregat dari jumlah tabungan dan investasi pada kondisi penggunaan tenaga kerja penuh. Pandangan Keynes. Menurut Keynes, penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment adalah keadaan yang jarang terjadi dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Para ahli ekonomi klasik beranggapan bahwa dengan asumsi
ceteris paribus, penurunan tingkat upah tidak akan mempengaruhi biaya produksi marginal atau biaya untuk memproduksi tambahan produk baru. Akan tetapi menurut Keynes tidaklah demikian. Dia beranggapan bahwa penurunan tingkat upah dan menurunkan daya beli masyarakat. Turunnya daya beli masyarakat akan menurunkan tingkat pengeluaran dan berakibat pada turunnya tingkat harga barang dan jasa. Selanjutnya yaitu mekanisme pasar dan pengeluaran agregatif. Keseimbangan pasar, keseimbangan ekonomi adalah keadaan dunia di mana kekuatan ekonomi yang seimbang dan tidak adanya pengaruh eksternal atau keseimbangan nilai dari variabel ekonomi tidak akan berubah. Ini adalah titik di mana kuantitas yang diminta dan kuantitas yang ditawarkan sama. Perubahan dalam equilibrium pasar, harga keseimbangan akan diperoleh pada saat kuantitas permintaan sama dengan kuantitas penawaran. Apabila ada variabel yang berubah atau tidak lagi cenderung tetap, maka keseimbangan tidak akan terjadi, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan equilibrium atau keseimbangan pasar. Keseimbangan tidak akan tercapai apabila salah satu atau kedua variabel berubah. Terjadi perubahan asumsi baik pada sisi permintaan atau pada sisi penawaran. Pengeluaran agregat, skedul konsumsi dan investasi. Pengeluaran agregat adalah pengeluaran suatu biaya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dihasilkan suatu kegiatan ekonomi dalam kurun waktu tertentu atau biasa diukur dalam suatu tahun tertentu. Konsumsi adalah keseluruhan penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian. Kurva konsumsi dan investasi. Konsumsi dalam ekonomi makro, pendapatan masyarakat suatu negara secara keseluruhan atau pendapat nasional dialokasikan ke dua kategori penggunaan, yakni dikonsumsikan dan ditabung. Jika pendapatan dilambangkan dengan Y, sedangkan konsumsi dan tabungan masing-masing dilambangkan dengan C dan S. Keseimbangan GDP, produk domestik bruto atau GDP atau produk nasional bruto dan GNP umumnya digunakan sebagai indikator utama dalam perekonomian suatu negara. GDP adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam suatu tahun. Di dalam perekonomian ada dua teori yang sering dianut untuk menjalankan sistem perekonomian. Dua teori aliran ekonomi yang sering digunakan yaitu aliran klasik dan Keynesian. Perubahan keseimbangan GDP. Dalam bidang ekonomi, produk domestik bruto atau PDB atau dalam bahasa Inggris Gross Domestic Product atau GDP adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Equilibrium jangka pendek tercapai ketika permintaan agregat sama dengan penawaran agregat jangka pendek. Equilibrium jangka panjang terjadi ketika permintaan agregat sama dengan penawaran agregat jangka pendek pada titik di kurva penawaran agregat jangka panjang. Pada titik ini, GDP real aktual sama dengan GDP potensial dan tingkat pengangguran sama dengan tingkat alaminya. Selanjutnya yaitu teori perilaku konsumen dan produsen. Pendekatan fungsi utilitas. Utilitas adalah tingkat kepuasan yang diperoleh seorang individu dari mengkonsumsi suatu barang dan jasa atau melakukan suatu aktivitas. Dalam mikroekonomi, fungsi utilitas adalah fungsi konsumsi individu atas berbagai barang-barang dan jasa. Fungsi utilitas sangat penting untuk mengukur kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Secara umum, kita dapat menulis fungsi utilitas menggunakan rumus. Konsumen dapat mencapai kondisi equilibrium atau mencapai kepuasan yang maksimum apabila dalam membelanjakan pendapatannya mencapai kepuasan yang sama pada berbagai barang. Tingkat kepuasan konsumen terdiri dari dua konsep, yaitu kepuasan total atau total utility dan kepuasan tambahan marginal utility. Surplus konsumen adalah perbedaan antara jumlah maksimum yang bersedia dibayar oleh konsumen untuk sebuah produk dengan jumlah sebenarnya yang dibayar oleh konsumen.
Yang terakhir yaitu teori biaya produksi. Definisi biaya produksi dapat dicerminkan oleh jumlah uang yang diperlukan untuk mendapatkan sejumlah input, yaitu secara akuntansi sama dengan jumlah uang keluar yang tercatat. Sebagai gambaran, ukuran biaya dari tenaga kerja secara akuntansi adalah biaya upahnya atau biaya eksplisit, sedangkan ukuran biaya secara ekonomi adalah nilai marginal produk dari pekerja. Klasifikasi biaya total, dan biaya rata-rata. Kurva biaya jangka pendek, jangka panjang terdiri dari segmen-segmen jangka pendek, berarti semakin banyak pula segmen jangka pendeknya. Masing-masing jangka pendek ditandai dengan adanya kenyataan bahwa faktor produksi tidak dapat disesuaikan komposisinya secara optimal, sehingga dalam jangka pendek sulit bagi produsen untuk mengadakan atau menyesuaikan proses produksi secara optimal apabila terdapat perubahan-perubahan ekonomi. Economic scale dan dyseconomic scale. Ketika output bertambah, biaya rata-rata perusahaan dalam memproduksi output tersebut akan menurun, setidaknya pada satu titik tertentu. Hal ini bisa terjadi akibat beberapa alasan berikut. Jika perusahaan beroperasi pada skala yang lebih besar, tenaga kerja dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang paling produktif bagi mereka. Skala dapat memberikan fleksibilitas. Perusahaan bisa saja memperoleh input pada biaya yang lebih rendah. Untuk menganalisis hubungan antara skala operasi perusahaan dan biayanya, kita perlu menyadari bahwa ketika proporsi input berubah, jalur ekspansi perusahaan tidak lagi berbentuk garis lurus dan konsep skala hasil tidak lagi berlaku. Justru kita katakan bahwa perusahaan mengalami skala ekonomis ketika dapat menambah outputnya 2 kali lipat dengan biaya yang bertambah kurang dari 2 kali lipat. Begitupun juga terjadi skala dyseconomis ketika menambah output 2 kali lipat membutuhkan biaya lebih dari 2 kali lipat. Skop ekonomis dan dyseconomis. Secara umum, skop ekonomis terdiri ketika output gabungan dari satu perusahaan lebih besar ketimbang output yang dapat dihasilkan oleh dua perusahaan berbeda yang masing-masing memproduksi satu produk dengan input produksi yang setara yang dialokasikan di antara keduanya. Jika output gabungan suatu perusahaan lebih kecil daripada apa yang bisa dihasilkan oleh dua perusahaan terpisah, maka proses produksinya melibatkan skop dyseconomis. Kemungkinan ini bisa terjadi apabila produksi salah satu produk berbenturan dengan produksi yang lain. Tidak ada hubungan langsung antara skala ekonomis dan skop ekonomis. Perusahaan dengan dua output dapat mengalami skop ekonomis meskipun proses produksinya melibatkan dyseconomis. Sekian dari saya.